Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Dian Purwanti, mengajar di SMK Negeri 1 Pusaka Nagara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan kompetensi dasar menganalisis barisan dan deret geometri di SMK Negeri 1 Pusaka Nagara. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tak semangat. Luar biasa. Alhamdulillah, Senin pagi ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dalam kegiatan berbagi ilmu dan menggali ilmu, ya. Kemudian sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu, ya, dipimpin oleh Said. Untuk seluruhnya, bersiap dan Siap. demi kenyamanan dan kelancaran kita dalam belajar, mari kita berdoa. Doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Duduk istirahat. Gerak. Terima kasih. Terima kasih, Said. Baik, anak-anakku yang berbahagia, pagi ini saya melihat kalian terlihat cantik-cantik, tampan-tampan, ya. Namun boleh dilihat sekelilingnya, sudahkah terlihat indah juga belum? Kalau misalnya masih ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Yang lain? Sudah? Baik. Terima kasih Windy dan Wahyu. Anak-anakku, penting sekali bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya. Bukan hanya untuk soal keindahan, namun juga menjaga kebersihan adalah salah satu bagian dari kita untuk menjaga kesehatan. Karena seperti kita tahu bahwa menumpuknya sampah itu akan menimbulkan apa? Penyakit. Betul sekali, ya. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Winda. Silakan Winda untuk memimpin di depan. Baik. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk berdiri. Ya, semangat, ya. Suaranya yang lantang. Ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
Ya Bu, hadir. Aldi Rahma Febrian, Alia Aljinani, oke. Cici Ratnasari, Dian Agustini, Dita, ya. Kenapa? Apakah baru hari ini atau sudah berapa hari? Baik, terima kasih. Sela, Fitria Irawan, Indi Fitria. Ada yang terlewat yang belum saya sebutkan? Sudah semua ya, baik. Untuk Dita, kita doakan sama-sama semoga Dita lekas sehat kembali dan kembali berkumpul bersama kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dan untuk kita semua kita doakan juga semoga kita senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya ingin bertanya dulu nih, masih ada yang ingat tidak tentang pola bilangan? Baik, silakan Aldi. Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang disusun dari beberapa bilangan lain. Oke, menurut teman-teman yang lain bagaimana nih? Apakah yang disampaikan Aldi sudah benar atau belum? Ya. Sudah ya, masih ingat ya Aldi ya. Selanjutnya, kalian bisa lihat nih. Perhatikan pola susunan batang korektif berikut. Ini terlihat nggak ke depan? Terlihat ya, ke depan ya. Kalian lihat di sana. Pola pertama menunjukkan berapa batang korek api yang tersusun. Ya. Oke, yang kedua, pola kedua berapa? 7. Pola ke-7. Yang ketiga? 11. Berapa? 11. 10. Ya. Oke, kalau misalnya pola ke-1 itu 3 batang korek api, kemudian pola keduanya 7 batang korek api, dan pola ketiganya 11 batang korek api, maka berapa batang korek api yang akan menyusun pola ke-4 dan ke-5? Berapa nih? Silakan, ada yang bisa jawab? Baik, silakan Aldi. Pola keempat adalah 15 dan pola kelima adalah 19 batang. Pola keempat berapa? 15. 15, kemudian pola kelimanya 19. Yang disampaikan Aldi betul apa keliru? Benar. Benar ya. Oke, baik, terima kasih Aldi. Tepuk tangan untuk Aldi. Selanjutnya, pola seperti ini masih ingat nggak? Membentuk barisan apa sih? Membentuk pola apa? Baik, silakan Dian. Barisan aritmatika. Dia masih ingat nggak? Barisan aritmatika itu apa sih? Oke, betul nggak yang disampaikan oleh Dian? Betul? Benar? Betul atau benar? Oke, pasti benar ya. Tepuk tangan untuk Dian. Nah, sebelum kita masuk kembali nih, kita akan lakukan ke tes kemampuan awal terlebih dahulu. Silakan kalian buka handphonenya, ya, diambil handphonenya, dibuka quizisnya melalui Google Site, ya, melalui Google Site yang linknya sudah saya kirimkan ke kalian. Maksudnya ada yang terkendala HP atau kuota? Saya Bu, sangat kuat kamu. Oke, baik. Ada yang bisa bantu Anan tidak berbagi jaringan internet? Habibi boleh ya? Baik. Terima kasih banyak Habibi. Silakan. Semua bisa akses quizisnya. Sudah? Kita bisa mulai ya. Silakan, waktunya hanya 5 menit, dimulai dari sekarang.
dan deret geometri. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa? Yang pertama, melalui model pembelajaran problem-based learning, kemudian pendekatan saintifik dan metode diskusi kelompok berbasis LKPD, dan berbantu video pembelajaran, maka diharapkan yang pertama itu kalian sebagai peserta didik mampu menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri, gitu ya. Kemudian yang kedua, diharapkan juga kalian sebagai peserta didik mampu menentukan suku ke N dari barisan geometri dengan benar, gitu ya. Kemudian apa saja sih manfaatnya nih kita belajar barisan geometri? Nah, salah satunya itu adalah kalian bisa mengaplikasikannya untuk menghitung pembelahan mikroorganisme, misalnya pada reproduksi bakteri. Kemudian yang kedua, ini juga bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk, gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan pada hari ini itu bagaimana? Nah, kalian akan diharapkan yang pertama kalian lakukan adalah orientasi masalah. Ini akan kalian lakukan untuk mengamati video pembelajaran yang saya berikan, ya. Kemudian yang kedua, kalian akan dibentuk secara kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian yang ketiga, kalian akan saya arahkan untuk berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Kalian diskusikan, pecahkan masalah yang terdapat pada kegiatan 1 dan 2 di LKPD-nya, ya. Kemudian yang keempat, itu kalian akan menyajikan hasil karya kalian. Kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Selanjutnya, apa saja yang akan dinilai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Sikap apa saja nih yang akan dinilai untuk penilaian sikap ini? Nah, yang dinilai ketika kalian berdoa, ketika kalian aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ketika kalian bekerja sama dengan baik, gitu ya, dengan teman-temannya. Dan yang terakhir adalah ketika kalian mampu bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Nah, untuk pengetahuan KKM 70 ya, KKM-nya 70. Di sini ada catatan nih, jika jumlah peserta didik nanti jika di antara kalian yang tidak mencapai KKM-nya kurang dari 50%, maka bentuk perbaikan dengan mengerjakan soal evaluasi dan LKPD ini hingga mencapai KKM. Pokoknya harus mencapai KKM. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan inti. Silakan semuanya, tolong perhatikan ya, amati video berikut. Pak Farid mulai membuka kedai mie di pusat kota Subang pada tahun 2020. Kedai mie milik Pak Farid buka dari pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam dan ramai sekali pembeli. Tahun 2021, Pak Farid membuka cabang kedai mie di Bandung dan Karawang. Tahun 2022, Pak Farid kembali membuka cabang kedai mie di Purwakarta, Cikampek, Indramayu, dan Cirebon. Pak Farid memiliki cita-cita memiliki cabang kedai mie di seluruh kota Indonesia. Sehingga setiap tahunnya Pak Farid membuka cabang kedai mie 2 kali lipat dari jumlah kedai mie tahun sebelumnya. Wah, berapa banyak ya cabang kedai mie yang Pak Farid buka tahun 2029? Oke, dari video tersebut, apa saja nih informasi yang kalian dapatkan? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Rehan. 2020 adalah pertama kedai mie juga. Kak ya? Iya. Betul nggak? Apa yang disampaikan oleh Rehan? Kata Rehan, katanya tahun 2020 itu adalah tahun pertama kedai mie dibuka. Tepuk tangan untuk Rehan. Terima kasih Rehan. Ada lagi informasi yang lain? Ya, silakan Intan. Tahun 2021 sebagai tahun kedua, Pak Farid membuka 2 cabang kedai mie dan tahun 2022
Betul nggak nih yang disampaikan oleh Intan? Benar ya? Benar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Intan. Nah, sebelum kita masuk kepada langkah berikutnya, sebelum saya akan bagi kalian ke dalam kelompok, ada yang mau ditanyakan dulu tidak terkait video tersebut atau permasalahan tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Windy. Apakah materi ini ada kaitannya dengan pola barisan aritmatika? Nah, untuk menjawab pertanyaan Windy, nanti Windy akan tahu nih melalui hasil diskusi Windy dengan teman-teman, ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan Windy setelah diskusi ya. Ya, setuju nggak? Siap. Ya. Baik, selanjutnya silakan kalian masing-masing bergabung dengan kelompok yang sudah saya susun. Ya, terlihat ya? Kelompok 1 ada Alia, Redina, Saskia, Sela, Siti, Fauzia. 30 detik ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Bergegas. Sudah ya? Sudah berkelompok semuanya? Sudah kebagian kelompok semuanya? Ya, berikutnya perwakilan kelompok silakan buka LKPD ya dengan live worksheet melalui Google Sites yang linknya sudah saya kirimkan ya, ada di grup. Silakan dibuka. LKPD pilih yang barisan geometri. Sudah semua? Baik. Kemudian kalian silakan berdiskusi selama 30 menit untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan 1 dan 2 ya. Kalian bisa menggunakan sumber belajar, ada e-modul ya yang ada di Google Site. Silakan dibuka materi barisan geometri. Itu sebagai sumber belajar kalian. Kalian juga bisa gunakan sumber-sumber lain melalui internet. Bisa dipahami nggak ini? Bisa ya? Bisa kita mulai? Ya? Bisa kita mulai ya? Baik, silakan waktu 30 menit untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Iya, diisi identitasnya ya. Identitasnya, ketua kelompoknya siapa nih? Kemudian anggotanya siapa ya? Ditulis kelasnya sebelum PPLG. Bisa menggunakan sumber yang pertanyaan. Silakan. Ada di mobil tuh pembelajaran. Iya, betul. Dibuka. Nah, betul ya, bisa ya. Atau kalian juga bisa menggunakan sumber lain. Boleh cari nih barisan geometri, kalian browsing ya. Banyak nih jurnal-jurnal banyak ya.
sebagai operator lah begitu ya. Baik. Nah, saya ambil, saya lakukan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kegiatan 1. Oke. Nah, setelah saya melihat video tersebut, saya mendapatkan informasi yang pertama, tahun 2020 adalah sebagai tahun pertama kali kedai ini dibuka. Oke teman-teman, hasil diskusi kami tentang kesimpulan kegiatan 1 ini adalah banyaknya cabang kedai mie milik Pak Farid yang dibuka pada tahun 2029 adalah sebanyak 512 cabang kedai mie. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan? Saya, Baik, silakan. Pak Didi, saya Agnes dari kelompok 3. Dari kesimpulan diskusi kelompok 4, didapatkan tahun 2029 dibuka 512 ya. Bukankah tahun 2029 tahun ke-9, sehingga seharusnya tahun 2029 dibuka 256 cabang, bukan 512. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adnan. Untuk yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan? Saya Ya, silakan. Siti Wadina dari kelompok 4 akan menjawab dari pertanyaan Anda. Jika kita amati permasalahan pada video yang kita kerjakan di KPD, tahun pertama kedai mie dibuka pada tahun 2020, sehingga ketika masuk di tahun 2029 itu adalah tahun ke-10. Beda halnya jika tahun pertama kedai mie berdiri tahun 2021, maka tahun 2029 akan menjadi tahun ke-9. Sehingga menurut kelompok kami, benar hitungannya dari tahun 2020 sampai 2029 dibuka sebanyak cabangnya dibuka sebanyak 512 cabang. Terima kasih. Terima kasih Dina. Bagaimana Adnan?
lakukan, apa yang bisa kita sama-sama simpulkan? Saya Bu. Baik, silakan Putri. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan perbandingan atau rasio antara dua suku berurutan selalu tetap. Nah, yang disampaikan oleh Putri gimana nih menurut teman-teman? Benar. Benar? Benar atau ada yang mesti diperbaiki? Benar. Benar ya, baik. Terima kasih. Izin menambahkan Bu. Oh baik, silakan kita Willy. Untuk mencari suku ke N bisa didapatkan dari suku pertama dikalikan dengan rasio yang dipaparkan dengan banyaknya suku yang dikurangi satu, atau sukunya adalah UN sama dengan A dikali R maka N dikurangi 1. Baik, terima kasih nih kita. Ini teman-teman sepakat nggak nih apa yang disampaikan oleh Putri dengan Nikita ini benar atau bagaimana nih? Benar. Benar ya, tepuk tangan untuk Putri dengan Nikita. Baik. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran, saya ingin bertanya dulu tentang yang tadi ditanyakan oleh siapa? Windy ya. Windy bertanya tadi di awal, bagaimana Windy? Sudah bertemu dengan jawabannya belum? Siap sudah Bu. Baik. Bahwa pada barisan aritmatika dua suku berurutannya menggunakan selisih, sedangkan untuk barisan geometri menggunakan rasio atau perbandingan. Nah, iya, sudah ketemu jawabannya. Jadi nggak perlu lagi dijawab sama saya ya, karena kalian akhirnya sudah menemukan sendiri jawabannya. Luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk Windy. Silakan nih kembali ke tempat duduk semula dulu. Berhentinya sebentar, 30 detik ya. 30 detik. Ayo, dirapikan lagi. Terbalik. Sudah rapi semua ya. Sudah kembali ke tempat duduk semula. Sekarang saatnya kita kuis. Semangat? Kita akan menggunakan kuisis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, pengetahuan kalian tentang barisan geometri. Baik, silakan kalian klik kode yang ada. Soal yang pertama sudah siap? Siap. Kita mulai dari sekarang. Waktunya 90 detik. Jadi nanti silakan kalian mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan untuk selanjutnya, kalian boleh membuka Google Slide ya. Dibuka di e-modulnya, di sana ada latihan. Kalian boleh mengerjakan itu sebagai tugas kalian di rumah untuk mengasah kemampuan kalian lagi tentang
barisan geometri ya. Dan sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, izinkan saya menyampaikan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang deret geometri. Kalian bisa kembali baca-baca di rumah ya, dilihat lagi modulnya maupun dari sumber-sumber lain sebagai persiapan kalian untuk mendapatkan materi di pertemuan berikutnya. Dan bagi yang kali ini nih masih ada yang belum fokus, ketika tadi diskusi ini saya tadi melihat masih ada yang beberapa orang yang kurang fokus. Untuk berikutnya, ketika kalian diskusi dan masih melakukan hal tersebut, maka akan saya kurangi nilainya. Sepakat ya? Sepakat ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Ya, syukur, alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, quote of the day ya. Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban, menurut Najwa Shihab. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari quote ini bahwa bersyukurlah, berbahagialah kalian yang diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku SMK ya, di tingkat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan pendidikan setidaknya kalian memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak nanti di depan. Kalian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan meraih cita-cita yang kalian impikan. Itu ya, bersyukur dan berbahagia. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita sama-sama ucapkan hamdalah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu bermanfaat dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya cukupkan pembelajaran hari ini, silakan kalian bersiap untuk pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Pokoknya Masya Allah banget. Seru-seru seneng aku.